Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang ini kita memasuki episode ke-8 podcast Bicara Iptek. Tema kali ini adalah teknologi SAR interferometri, status dan perkembangannya. Dan kami mengundang tamu ya sebagai narasumber, yaitu Bapak Dr. Agustan. Beliau adalah pakar remote sensing, Ketua Umum Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia dan juga ahli interferometri ya. Mungkin selamat siang Pak Agustan. Selamat Apa siang. kabar nih? Baik, kabar baik Pak Sadli. Waduh, ini luar biasa sekali nih. Saya terima kasih sekali bisa kedatangan tamu ya. Mungkin biar kita bisa lebih fokus sebelum kita memulai tema yang cukup menjanjikan ini ya untuk Indonesia. Bisa disebutkan dulu biodata singkat dari Pak Agustan. Silakan Pak Agustan. Oke, terima kasih Pak Sadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agustan. Saat ini sebagai Ketua Umum Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia. Latar belakang pendidikan itu SD sampai SMA di Makassar. Kemudian S1 itu di Teknik Geodesi ITB. Kemudian S2 di Curtin University, belajar masalah Australia ya? Australia, belajar masalah penentuan estimasi kandungan uap air berbasiskan data GPS. Kemudian lanjut ke program doktor itu tetap di bidang kebumian juga atau geodesi, tapi lebih ke arah geodinamika. Geodinamika dengan pemanfaatan teknologi SAR untuk deteksi perubahan permukaan atau deformasi. Jadi dari dulu sampai sekarang background saya itu memang di bidang koordinat, Pak. Penentuan posisi, titik, garis, poligon, berbasis teknologi apa saja. Selaras basicnya geodesi ya? Geodesi. Jadi yaitu koordinat. Jadi menentukan koordinat, mengukur koordinat, melihat koordinat apakah bergeser atau enggak, berubah apa enggak. Jadi seperti ke arah sana. Nah, metode-metodenya banyak itu untuk menentukan koordinat itu. Mulai dari survei terrestris, pakai remote sensing, pakai SAR, interferometri, karena aplikasinya macam-macam. Mungkin itu Pak, perkenalan singkat. Terus S3-nya tadi di mana? S3-nya belum tadi? S3 di Nagoya University. Oh, Jepang ini. Jepang. Jadi Australia ke Jepang ya? Ke Jepang. Jadi Ambil bidang yang sama juga, geodinamik juga? geodinamika. Oh. Tapi berbasis teknologi SAR ini yang berbasis remote sensing. Data satelit untuk mendeteksi perubahan permukaan. Oh begitu ya? Iya. Sekarang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional ya? Iya. Sebagai periset ya? Periset. Dengan golongan? Ahli peneliti utama. Oh sudah peneliti ahli utama 4E? Ahli utama 4D. 4D ya? Parkir di 4D dulu. Oh iya. Iya Pak Agustan, waduh ini saya luar biasa sekali nih ya. Dengan usia masih belum terlalu tua kan, masih muda kan sebenarnya kan. Jadi sudah bisa ahli peneliti ahli utama, sudah utama ya. Kemudian golongan juga sudah 4D. Mungkin masyarakat kan belum tentu semuanya tahu ya apa itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu kali secara mudah. Apa sih teknologi SAR interferometri itu kan? Iya. Ya, mungkin itu kali. Oke Pak, jadi mohon izin menjelaskan tentang teknologi SAR dan interferometri. Jadi teknologi SAR ini sebenarnya adalah suatu teknik yang berbasis penginderaan jauh atau remote sensing, berbasis satelit. Jadi kalau umpama kita berbicara penginderaan jauh, kita kan sudah pernah sering melihat ya materinya di podcastnya Pak Sadli tentang penginderaan jauh. Nah, salah satu komponen penginderaan jauh itu adalah sensor. Nah, sensornya itu kan ada dua, aktif dan pasif. Yeah. Aktif yang optik, pasif yang menggunakan microwave remote sensing atau kita umumnya mengenal dengan istilah radar. Jadi teknologi SAR itu adalah teknologi pemantauan atau pemotretan permukaan bumi berbasis radar. Yang sensornya itu diletakkan di satelit. Jadi wahananya wahana satelit, sensornya sensor radar. Data yang dikumpulkan itu namanya data radar yang dengan teknik synthetic aperture radar. Jadi orang kalau berbicara masalah SAR itu adalah singkatan dari synthetic aperture radar, artinya data yang direkam oleh sensor radar berbasis wahana satelit. Nah, dalam pengolahannya ini bermacam-macam. Ada kita ambil cuma gambarnya saja, itu kita olah dapatkan backscatter energi saja dari data radar.
Kemudian metode kedua pengolahan datanya kita menggunakan interferometri. Artinya komponen fase dari data radar itu kita interferensikan, kita dapatkan bentuk 3 dimensi permukaan bumi. Nah ini jadi tujuan utama interferometri itu adalah membuat bentuk 3 dimensi permukaan bumi dari 2 data fase atau dari data rekaman radar yang berbeda. Jadi interferometri tujuan utamanya adalah itu membuat bentuk 3 dimensi. Nah, kalau seumpama ada 2 data interferometri, itu bisa kita perkurangkan. Nah, kalau umpama kita kurangkan, kita bisa melihat selisih apakah ada deformasi atau tidak. Nah, dari situ kita bisa menggunakan teknik ini untuk memantau perubahan permukaan akibat kegiatan-kegiatan kebumian. Misal presesmik atau kosesmik apabila terjadi gempa, ada offset tanahnya tiba-tiba naik kalau umpama thrust fault misalnya. Berapa meter pergeseran, berapa sentimeter pergeseran, itu terlihat dengan teknik interferometri untuk data SAR yang berbasis satelit. Kemudian yang ketiga, teknik pengolahan data SAR itu ada yang kita kenal dengan polarimetri. Nah, polarimetri ini kita menganalisis data fasenya itu dengan arah penjalaran gelombang. Tujuannya ini sebenarnya lebih ke arah biomas, bukan untuk masalah perubahan permukaan. Kemudian yang keempat itu gabungannya, ada yang kita kenal dengan POL-INSAR, polarimetri interferometrik SAR. Itu dengan kalau umpama kita menggunakan kombinasi polarimetri dan interferometri, kita bisa mengestimasi beda tinggi satu pohon objek biomas itu. Jadi dengan ini kita bisa tahu, oh satu batang tegakan pohon ini mungkin sekitar 30 meter misalnya. Itu bisa dengan menggunakan data SAR dengan teknik POL-INSAR itu, Pak. Jadi sebenarnya luas pemanfaatannya dari data SAR itu, tergantung apa tujuannya. Kemudian dengan kalau umpama kita sudah tahu tujuannya, kita bisa memilih metode apa saja yang sesuai. Begitu. Oh jadi luas banget ya sebenarnya aplikasinya. Iya. Coba permasalahannya sekarang tadi kan diungkapkan tadi kan perlu ada satelit yang memiliki sensor microwave gitu ya. Iya. Nah sampai saat ini bagaimana? Apakah ada permasalahan atau kendala? Kita kan belum punya satelit. Iya. Apakah pakai satelit apa gitu yang untuk dipakai gitu untuk dalam rangka ini? Betul sekali Pak. Jadi komponen utama dari SAR interferometri ada datanya, data SAR yang direkam oleh satelit. Nah, untungnya untung sih ya, karena satelit SAR ini sekarang banyak di orbit. Ada yang namanya satelit ALOS 2 yang punyanya Jepang. Itu sensornya sensor radar dengan gelombang L. L-band SAR. L-band. Ya. L-band. Kemudian satelit-satelit Eropa, misal Sentinel-1, itu bekerja dengan sensor panjang gelombang C-band atau C-band SAR. Tapi ada juga yang punyanya Jerman, misal Tandem X, kemudian itu bekerja di X-band SAR. Nah, secara umum kita bisa mengatakan saat ini tuh adalah zaman keemasan atau golden era tentang SAR teknologi. Kenapa? Karena satelitnya banyak di orbit dan datanya bisa kita peroleh secara mudah. Ada 2 yang bisa kita dapat, ada yang komersil, berbayar gitu ya, dan ada juga yang disediakan secara free, gratis. Jadi misal yang saat ini dibuka secara umum, secara bebas itu adalah seri Sentinel, satu punyanya Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Space Agency. Itu mereka buka datanya sehingga setiap orang yang mempunyai akses internet itu bisa menggunakan data tersebut, mengolah data tersebut, data SAR-nya dengan aplikasi apa yang dia butuhkan. Nah, kaitannya dengan Indonesia saat ini ya memang tren ke depan sih yang namanya dari segi ekonomi itu adalah economic sharing ya. Berbagi pakai. Nah, saya tidak tahu kebijakan dari kita Indonesia seperti apa, apakah ingin mandiri atau ingin mengikuti tren hanya menggunakan data saja atau juga ingin mastering di dalam penguasaan satelit radar. Tapi menurut saya sih sebaiknya kita menguasai teknologi satelit radar ini, kita mengoperasikan sendiri, membuat sendiri, meluncurkan sendiri sehingga kita tidak tergantung kalau umpama tiba-tiba suatu saat ekonomi Eropa menutup datanya sedangkan kita sudah tergantung, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau umpama kita nggak punya resource sendiri. Tapi mau tidak mau ya memang ada trade off-nya, harus kita
investasi anggaran, investasi knowledge dan segala macam. Tapi insya Allah itu akan bermanfaat sebenarnya Pak kalau umpama kita buat sendiri. Iya, ini memang dilematis juga ya. Iya. Di zaman sekarang kan kita kan no data no pay kan. Iya. Tetapi kan itu menurut saya semua orang bisa lakukan. No data no pay itu kalau ada uang kan. Iya. Yang kita menginginkan ini memberikan encourage kepada periset kita kan. Bagaimana dia bisa membangun kapasitasnya sendiri, misalnya dia bisa punya satelit sendiri, misalnya mengoperasikan sendiri, bangun sendiri gitu, terus prosesi merah putih misalnya kan seperti itu. Betul sekali. Itu kan sebenarnya kan untuk memperkuat kemampuan kita kan sebenarnya. Iya. Kita bisa saja sih kalau mengadakan punya uang beli begitu kan. Tapi kan sebenarnya kan untuk SDM kita kan tidak begitu bagus itu. Iya. Hanya uang beli gitu kan. Iya. Tapi kalau kita punya sendiri kita bisa operasikan. Saya pikir ini permasalahan yang ya memang kita pernah bahas juga waktu di episode keberapa itu terkait dengan Indonesia, negara seluas ini 2/3 laut itu belum punya satelit sendiri. Kan seperti itu. Ada orang bilang, anggarannya bagaimana? Anggarannya tidak besar kan dibandingkan dengan negara Indonesia kan? Iya. 2/3 laut itu paling 2-3 triliun kan bisa. Apalagi sekarang mikrosatelit kan? Betul. Bukan lagi satelit yang besar itu kayak Spot, Landsat kan yang tinggal kecil-kecil sekali kan? Betul. Dan saya pikir tidak mahal gitu lah. Bisa kerjasama juga bisa gitu. Jadi permasalahannya adalah yang lebih konkret apa ini Pak Dr. Agustan ini? Permasalahan Indonesia ini terkait dengan teknologi ini gitu. Artinya apakah ada lembaga yang mengkoordinasikan untuk kegiatan seperti ini gitu? Kalau dulu kan BPT ada itu dengan yang X8 juga kan itu. Tapi kalau sekarang bagaimana kondisi saat ini gitu loh? Yang terkait ini kan luar biasa sekali aplikasinya kan? Betul. Untuk sumber natural resources, sumber daya mineral, pakai SAR gitu kan? Betul. Bagaimana kondisi saat ini kira-kira seperti apa gitu di Indonesia ini? Dan problemnya apa? Iya. Jadi objektif ya Pak saya katakan berbicara masalah SAR kita kan melihat ada hulu dan hilirnya ya. Kalau SAR-nya sendiri itu adalah masalah aplikasi. Kalau aplikasi untuk pengolahan dan pemanfaatan data SAR dengan teknik interferometri itu permasalahan utamanya adalah masalah kreativitas dan kemauan dari pelaksana pengolahan data ini atau apakah itu perisetnya atau yang melakukan operasionalnya. Dan itu sekarang itu kalau umpama disebut tidak menguasai teknik interferometri itu artinya SDM kita itu masih belum sadar. Karena resource-nya itu sekarang sudah terbuka secara umum. Ada di GitHub, ada di online, ada di YouTube bagaimana cara memanfaatkan data SAR ini. Sehingga yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kemauan dari para periset ataupun pelaksana pengolah data remote sensing SAR dan interferometrinya. Karena aplikasinya banyak. Gunung api, bencana, longsor, subsidence dan segala macam itu bisa. Mau pemantauan gunung api harusnya bisa. Kemudian pengolahan data secara cloud computing harusnya bisa juga. Jadi yang namanya disrupsi teknologi 4.0 untuk aplikasi itu betul-betul ada di sana sehingga yang namanya kreativitas itu yang dibutuhkan. Nah, kalau yang di hulunya ya masalah penyediaan data berbasis dari satelitnya itu. Nah, ini yang harus sebenarnya kita harus sepakat dulu nih sebagai bangsa gitu ya. Bahwa yang namanya kemandirian itu intangible, tidak ternilai gitu ya. Harganya itu biar berapa triliun dan segala macam, kalau memang itu adalah tujuan ataupun cita-cita nasional, ya mau tidak mau harus dilakukan, dikuasai gitu ya. Karena apa? Karena kita melihat teknologi saat ini kecenderungannya adalah smaller, faster, cheaper, larger dan segala macam. Jadi semuanya kan mengarah ke sana. Belakangan kita melihat bagaimana satelit-satelit mikro yang LEO yang dulunya kita masih anggap itu kurang akurat, kurang presisi. Tapi saat ini sudah sangat operasional. Nah, ini yang mau tidak mau harus kita ikut ini. Jadi memang harus ada political will dari pemerintah. Kenapa harus pemerintah? Karena ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Jadi merupakan suatu kewajiban karena sesuai dengan konstitusi bahwa pemerintah itu harus menyelenggarakan terkait dengan hajat hidup, kedaulatan bangsa, kemandirian, keamanan dan segala macam. Nah, satelit SAR ini itu bebas awan. Jadi bisa beroperasi kapanpun. Jadi dapat memantau pergerakan illegal fishing misalnya, kapal-kapal yang berbuat sesuatu di wilayah kedaulatan kita. Data SAR kalau umpama kita nggak punya satelit kan kita harus beli.
ke satelit asing misalnya, dan itu pun ada delay waktu. Kapan kita harus mesan, dipotret, diolah baru dapat. Tapi kalau seumpama satelit itu milik kita sendiri, kita leluasa untuk istilahnya misal kita ibaratkan satelit itu adalah mobil ya. Kita punya mobil sendiri, artinya kalau umpama kita ingin tujuan memantau sesuatu, ya kita tinggal arahkan mobil tersebut, kita arahkan. Artinya sama dengan satelit. Kalau umpama kita mengoperasikan sendiri, misal ada yang ingin kita pantau pada yang urgen atau yang emergency response misalnya, itu dengan mudahnya kita bisa mengarahkan satelit kita ke lokasi yang dimaksud. Beda dengan saat ini, kalau umpama ada yang urgent, ya kita harus minta tolong dulu, submit gitu request dan segala macam. Dan itu belum tentu diterima. Ini kan memalukan sebenarnya ya kalau sebagai bangsa yang besar gitu ya. Masih padahal teknologi satelit saat ini tuh udah sangat terbuka, bisa dikuasai. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Dr. Agustan itu betul sekali. Jadi kalau kita punya satelit sendiri, kita bisa mengupdate data setiap saat kan. Betul. Tapi kalau kita tidak punya, ya itu tadi terpotong. Iya. Jadi tidak, data yang terbaru itu bisa hilang gitu kan? Iya. Karena kita kan tidak punya. Betul. Tapi kalau punya satelit kan bisa kan sustainable. Kan seperti itu. Dan itulah salah satu problem negara kita NKRI yang begitu luas tapi belum punya satelit yang operasional sendiri gitu kan? Iya. Seperti itu. Kalau kita bilang selalu anggaran tidak ada, itu saya tidak percaya kalau saya. Harus ada political will ya. Iya. Dari pimpinan tertinggi negara ini Iya. untuk memberikan polisi ke bawah. Orang yang peneliti kan cuma menjalankan kan. Iya. Kalau ada dukungan political will itu pasti bisa jalan gitu loh. Selama tidak ada itu agak sulit memang. Betul. Jadi kalau kita melihat trennya teknologi satelit itu ya seperti itu Pak. Smaller, larger, and cheaper. Jadi ukurannya tuh semua akan mengecil, makin banyak dan akan makin murah. Iya, apa yang Dr. Agustan sampaikan tadi itu paling tidak anak bangsa ini yang punya kemampuan di bidang rekayasa industri ya. Iya. Kan bisa bikin satelit mikro kan di kampus-kampus misalnya. Dan saya pikir bukan hal yang terlalu muluk-muluk ya. Iya. Itu bikin satelit itu bukan hal yang sulit gitu kalau memang kita sudah kuasai kan. Kan makin mudah kan sekarang. Secara institusi memang seperti itu Pak. Jadi kalau kita menginventarisir Fakultas Teknik Mesin, misalnya di Universitas Indonesia itu ada beberapa, udah banyak. Yeah. Jadi secara supply SDM kita itu sebenarnya siap. Misal di ITB ada FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, itu ngerti. Itu kan bisa bikin itu kan. Sebenarnya asal diarahkan, targetnya basicnya apa? kan sudah dapat sebenarnya. KPI-nya apa kan? Iya. Seperti itu. Jadi saya setuju itu ya. Jadi bukan ada uang baru kita bisa beli gitu. Tapi ini adalah untuk bagaimana memperkuat SDM kita kan. Betul. Kita punya kampus-kampus banyak hebat-hebat, tapi kalau tidak dikasih tantangan ya redup dia kan. Kan seperti itu. Kalau dari segi fungsi kampus itu untuk penyedia SDM untuk prototipe sebenarnya, prototipe. Iya. Industrinya nanti yang memfabrikasi kan. Jadi kalau umpama nanti pemerintah melalui salah satu BUMN misalnya menugaskan, karena satelit itu kan sebenarnya ada 3 secara klasifikasi. Satelit komunikasi yang orbitnya paling tinggi itu, satelit navigasi yang orbitnya paling tinggi, kemudian satelit komunikasi yang menengah, kemudian satelit Earth observasi yang orbitnya tuh low orbit. Nah ini 3 jenis satelit ini sebenarnya bisa untuk dibuat oleh bangsa sendiri. Iya Pak Agustan, jadi kita sudah tahu kondisi kita seperti ini tadi yang dijelaskan persoalannya apa gitu ya. Kita masih banyak sekali bisa didalami di sini. Kemudian kalau Pak Agustan lihat pengaruh perkembangan lingkungan strategis di luar global ya. Kira-kira teknologi SAR interferometri ini bagaimana posisinya di luar ya dari global sehingga kita bisa mungkin mencontoh ya, membawa ke nasional gitu. Kira-kira seperti apa sih di negara-negara Amerika apa Jepang nggak tahu lah ya. Iya. Yang mana kira-kira anunya? Jadi secara umum teknologi SAR interferometri adalah untuk membuat bentuk 3 dimensi permukaan bumi. 3 dimensi. Nah dari situ beberapa turunan lain, misal deformasi. Nah itu deformasi aplikasinya banyak, pemanfaatan. Jadi secara umum kondisi global saat ini metode SAR interferometri ini sangat tersedia. Jadi bukan tinggal mencontoh, malah mereplikasi. Tinggal digunakan. Karena semua software, source code, data itu sudah disediakan dan dibuka. Jadi SAR interferometri sendiri secara konsep itu sudah matang,
tinggal bagaimana memanfaatkan dan memodelkan masalah di lokal masing-masing. Jadi misal untuk keperluan deformasi gitu ya, SAR interferometri ini sangat sering digunakan untuk melihat co-seismic deformation. Jadi kalau seumpama ada gempa di atas skala 5 itu deformasi permukaannya itu akan terlihat dengan interferogram yang dihasilkan oleh pengolahan data SAR dengan metode interferometri ini, Pak. Dan saat ini datanya itu ada, yang Sentinel-1 itu free. Kemudian software pengolah datanya itu juga ada Snap yang free. Kemudian ada yang open source juga dengan berbagai cara, dan itu semuanya bebas. Source-nya itu disediakan semua. Tinggal kita bagaimana mereplikasi, belajar bersama, ya banyak latihan lah ya. Karena dengan sering latihan, memanfaatkan, kita akan mendapatkan sense bagaimana menggunakan suatu teknik dan metodologi itu, Pak. Jadi di luar itu bebas, dan ini yang saat ini persaingannya itu ada di kreativitas, Pak. Jadi teman-teman di Aceh, Jakarta, Sulawesi, Papua itu sebenarnya tidak ada perbedaan lagi sebenarnya, karena semuanya itu udah dibuka bersama gitu ya. Tinggal bagaimana SDM ini secara kreatif memanfaatkan data tersebut. Ya, apa yang disampaikan tadi barusan ini bagus sekali ya. Jadi sebenarnya sudah terbuka, tetapi biasanya itu kan yang paling unggul itu kan orang yang punya inovasi kan. Ya. Saya pikir di dunia luar itu dia tidak akan mungkin melepaskan begitu saja ya. Makanya dibutuhkan kan kreativitas ya. Iya. Kreativitas untuk berinovasi. Iya. Misalnya bagaimana mengaplikasikan artificial intelligence, Iya. machine learning, Betul. high performance computing misalnya. Betul. Lebih cepat kan, prosesnya kan bisa Betul. cepat itu kan. Betul. Yang tadinya berjam-jam bisa detik misalnya Betul. kan, seperti itu. Betul. Dan saya pikir itu SDM kita harus menguasai. Makanya caranya itu ya itu tadi. Betul. Bagaimana di kampus-kampus itu ada kurikulum misalnya apa ya, semacam bagaimana caranya supaya ini bisa betul-betul SDM kita siap gitu kan untuk aplikasi. Karena banyak sekali aplikasinya kan. Iya. Nah tadi kita itu berarti kondisi yang diharapkan seperti itu ya. Bagaimana sih kondisi yang diharapkan? Apakah kita, bagaimana kita yang Pak Agustan yang paling pemain ini kan, apa sih yang diharapkan sebenarnya dari semua ini gitu? Yang ada saat ini yang diidam-idamkan gitu loh. Dengan teknologi SAR interferometri ini kan aplikasinya banyak ini. Iya. Apakah saya nggak tahu apakah bisa juga memprediksi gempa? Saya nggak tahu ya. Iya. Kalau bisa itu kan why not gitu kan? Iya. Karena yang saya tahu 20 tahun yang lalu itu orang bilang gempa belum bisa diprediksi. Terus sekarang pun orang masih bilang gempa itu belum bisa diprediksi. Dan saya tidak percaya kalau saya. Saya bilang gempa bisa diprediksi dengan banyaknya historical data ini. Cuma kemampuan kita masih belum. Nah ini tadi, kalau SAR interferometri ini bisa untuk memprediksi gempa, ini luar biasa sekali nih terobosannya gitu. Iya. Atau yang lain ya. Gimana kira-kira Pak? Kalau dari sisi konsep dasar teori ilmu sains, geoscience, gempa itu memang bisa diprediksi. Tapi kapan eksak waktunya itu yang sampai sekarang masih tanda tanya. Tapi kalau siklusnya kan kita sudah bisa prediksi. Gempa 100 tahunan, 30 tahunan, atau bahkan yang lebih lama daripada itu kita bisa prediksi berdasarkan historical. Nah, untuk berdasarkan yang SAR interferometri ini, itu kita bisa berkontribusi pada yang namanya pre-seismic deformation. Iya. Jadi pre-seismic. Jadi mengestimasi kira-kira di daerah itu apakah sudah locking kondisinya, apakah sudah ada stres akumulasi di daerah tersebut. Sedangkan yang dibutuhkan selanjutnya adalah kapan stres itu akan rilis. Kalau stres itu rilis kan artinya gempa terjadi. Gempa terjadi ya. Nah, faktor-faktornya kan nggak cuma angka stres akumulasinya itu, jenis batuannya, tingkat kelenturan dan segala macam. Itu banyak faktor yang mempengaruhi kapan gempa itu terjadi. Sehingga prediksi gempa kapan itu terjadi secara precise, misal, besok akan terjadi gempa. Mungkin sampai teknologi terkini saat ini itu belum bisa memprediksi kapan terjadi dalam harian gitu ya. Tapi kalau umpama dengan instrumen, digabungkan dengan instrumen lain, misal pengamatan gas radon kah atau apa melalui yang bawah tanah, magnet bumi dan segala macam, dengan mengkombinasikan dengan banyak belajar mencari patternnya dengan machine learning, mungkin suatu saat itu akan bisa diestimasi. Kalau saat ini yang terjadi di Jepang mungkin ini bukan berbasis SAR interferometri, tapi masih murni bergantung pada gelombang seismik inisial awal. Jadi kalau umpama ada P wave muncul, mereka sudah bisa langsung memodelkan tuh, memprediksi akan terdapat
menjalar kemana saja. Nah itu kan bisa antisipasi untuk menyelamatkan jiwa korban dan segala macam itu untuk daerah-daerah lain yang akan terdampak. Itu sudah mereka dalam hitungan second itu udah bisa memodelkan itu. Memodelkan artinya bisa memprediksi, mengira-ngira. Sedangkan kalau umpama untuk SAR interferometri itu tidak seperti itu, tapi SAR interferometri dapat memberikan gambaran tingkat akumulasi energi. Akumulasi strain ataupun stres yang terjadi di suatu wilayah, apakah itu di patahan aktif ataukah itu di suatu terkait dengan magma volcanic activity, itu bisa terlihat. Jadi bentuk permukaan bumi itu kan berubah ya seiring dengan adanya penumpukan energi, karena semuanya ini kan berasal dari teori subduksi ya di megatrust. Jadi kontribusi SAR interferometri itu di situ Pak. Ini sebagai inputan. Nah mungkin harus dikembangkan metode dari inputan stress analysis ini seperti apa sih? Kapan stres itu akan keluar? Jadi nilai-nilai thresholdnya itu kan harus dicari, nggak homogen se-Indonesia bahkan di Jawa pun stress liris dari threshold energi itu nggak sama. Tiap patahan jenis batuannya beda, umur geologinya beda, itu pasti beda-beda juga nilai thresholdnya. Jadi merupakan satu tantangan lah untuk ilmu geosains ini. Apa yang disampaikan Pak Gustan ini memang tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Iya. Kalau terkait gempa saya pikir harus berkoordinasi dengan BMKG. Iya. Karena BMKG kan operasional dan saat ini kan kalau tidak salah itu sudah ada konsorsium nasional gempa tsunami. Iya. Di situ perkumpulan pakar-pakar bagaimana kita membangun gitu kan, bagaimana mengaplikasikan metode-metode baru kan. Iya. Untuk bagaimana kita mengatasi memantau gempa seperti itu. Jadi memang harus berkolaborasi memang. Kalau jalan sendiri memang sulit sekali gitu karena ini apa ya? Memang kenyataannya kan di BMKG itu kan memonitor gempa tiap hari. Setiap hari ada gempa gitu di BMKG. Kalau kita lihat di Indonesia ini hanya ada di bawah 5, di atas 5 gitu kan. Tiba-tiba ada yang besar gitu kan. Nah, ini teknologi SAR interferometri kan yang Pak Gustan tadi sampaikan kan sangat menjanjikan ya. Artinya jangan sampai 10 tahun yang akan datang kita masih ngomong seperti ini. Bahwa gempa itu masih belum bisa diprediksi gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau kan dengan melengkapi data-data yang ada gitu, saya pikir bisa kita memulai gitu. Karena kapan gitu loh. Jangan sampai kiamat nggak bisa gitu kan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan teknologi ini bisa ada ini. Jadi kembali kepada SDM gitu. Kira-kira kita kan punya masyarakat ahli penginderaan jauh Indonesia, MAPIN ya. Iya. Kan Pak Gustan juga sebagai ketua umum di situ. Iya. Nah saya pikir itu kan ahli-ahli penginderaan jauh semua ya. Iya. Saya pikir apakah dari SDM itu masih kurang atau masih harus kita genjot gitu supaya mereka ambil S2, S3 yang terkait dengan bidang ini atau bagaimana gitu. Di MAPIN sendiri posisinya saat ini bagaimana gitu kan ahli-ahlinya banyak di situ tuh. Bagaimana kira-kira supaya bisa optimal gitu loh. Iya. Jadi MAPIN yang didirikan itu 5 Desember 1990 memang tujuannya untuk menjembatani itu Pak. Jadi merupakan suatu komunitas atau society ya yang ingin menjembatani dunia riset dengan dunia industri sebenarnya untuk khusus bidang penginderaan jauh. Saat ini MAPIN ada di tiap provinsi, hampir di tiap provinsi Indonesia itu ada komisariat wilayah. Dan biasanya itu berbasis di kampus. Nah, itu di universitas yang mempunyai fakultas kebumian kah atau planologi tata ruang atau geologi atau geofisika ataupun yang lain-lain atau kelautan dan segala macam. Nah, secara ketersediaan SDM kampus kan sangat dinamis, tiap tahun ada pasti mahasiswanya dan segala macam yang masuk gitu ya. Jadi secara SDM kita nggak akan kekurangan untuk ini, yang penting tinggal menggairahkan kegiatan penginderaan jauh tersebut. Kenapa SAR interferometri ini masih agak sulit berkembang? Yaitu karena ini basic dari sifatnya teknologi remote sensing berbasis SAR itu. Karena tampilan dihasilkan awalnya itu hitam putih kan. Jadi masyarakat ataupun orang-orang biasanya sudah tidak tertarik duluan karena citranya noise ya. Iya, udah betul-betul cuma hitam putih, apa sih yang bisa dilihat? Bentuknya cuma hitam putih, bintik-bintik, kemudian dan segala macam. Jadi kurang berkembang dibanding penginderaan jauh berbasis optik yang berbasis kamera atau multi spektral itu yang berwarna.
Misal Landsat, Spot, itu kan berwarna tuh kelihatan. Tapi kalau umpama awan baru mati kutu biasanya kan. Nah, kalau yang SAR ini hitam putih, dan juga orang yang bekerja di bidang penginderaan jauh itu kan bekerja menggunakan format data raster. Format data raster itu pasti mempunyai beberapa tantangan gitu ya. Filenya besar, membutuhkan memori yang besar, hardware yang spesifikasinya khusus. Nah, ini yang kadang-kadang belum merata dari segi hardware di Indonesia gitu ya. Tapi ke depan, mulai dari beberapa tahun yang lalu, dengan adanya sistem cloud computing, sebenarnya antara penggunaan hardware dengan penggunaan cloud itu betul-betul mendisrupsi sekarang. Sekarang kita nggak perlu lagi hardware canggih, butuh Simpan di memori, cloud saja ya. simpan di cloud. Yang penting internet. Jadi kayaknya internet itu udah merupakan kebutuhan primer manusia selain sandang pangan papan itu. Jadi kalau mau untuk ke depan, data-data penginderaan jauh semuanya pasti menggunakan internet. Jadi menurut Pak Agustan, kalau di kampus-kampus itu kira-kira di program studi apa gitu atau fakultas apa yang harus menangani ini? Di kebumian ya, atau di geodesi atau Bisa juga langsung ke aplikasi. ke aplikasi ya? Misal Fakultas Kehutanan itu pasti membutuhkan untuk inventarisir kehutanan berbasis Artinya data di SAR. fakultas kehutanan juga harus ada itu. Harus ada itu. Harus ada yang memahami Ya, teknologi maksud- aplikasi SAR ini untuk kehutanan. Tapi misalnya. mereka hanya memakai, yang mengaplikasikan. Memakai. Tapi yang mendesain ininya di geodesi ya, atau di mana? Di Geodesi informatika. sebenarnya juga untuk aplikasi. Informatika kalinya ya. Elektro kayaknya. Elektro ya, yang Elektro. mulai sistemnya. Sistemnya. Kalau bikin satelit, teknik mesin. Teknik mesin. Iya, makanya saya bilang itu tadi. Ini betul-betul ini menggairahkan gitu bagi Iya. para mahasiswa juga ya, para Betul. periset gitu seperti itu kan. Betul. Dan juga ini tadi bagaimana Pak Agustan meyakinkan bahwa industri juga bisa tumbuh. Oh, iya. Kalau hanya di kampus saja kan tidak jadi barang itu kan. Betul. Kalau tidak ada industrinya gitu. Betul. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita contoh dari beberapa negara-negara lain, utamanya Italia gitu ya. Saya sangat senang mencontohkan Italia karena Italia itu dia punya ekosistem terkait dengan satelit dan penggunanya. Jadi saat Italia itu Italian Space Agency dia juga punya satelit yang namanya Cosmos Skymet ya. Oh ya, Skymet. Cosmos Skymet ini satelit radar, dia bentuk konstelasi yang orbitnya sangat khusus. Satu-satunya yang ada di dunia gitu ya, saling mengorbit satu sama lain sehingga untuk keperluan emergency response juga bisa cepat untuk memotret dan segala macam. Nah, menariknya Badan Antariksa Italia itu atau Space Agency-nya Italia itu membuka data itu untuk ke perusahaan-perusahaan lokal dan dibuat insentifnya. Sehingga yang namanya usaha rintisan atau startup di Italia itu sangat maju. Dan dukungan pemerintah selain membuka datanya, mereka juga setiap tahun itu membuat katalog khusus usaha rintisan atau startup yang bergerak di bidang space bisnis ini. Jadi dia rinci tuh perusahaan-perusahaan rintisan yang khusus membuat misal sensor radarnya, bodi satelitnya, kemudian buat aplikasinya, buat softwarenya, buat berbagai macam pemanfaatan dan segala macam. Dan kalau kita lihat setiap tahun list perusahaan startup yang bergerak di bidang space business ini itu berkembang terus, meningkat. Macam-macam aplikasinya, apakah di bidang pemantauan kebakaran lahan misalnya dengan data satelit radar dan segala macam, itu mereka list, dikasih kontak dan segala macam. Jadi ekosistemnya betul-betul ada gitu ya. Jadi pemerintahnya secara polisi mengatur dan industrinya secara aktif memanfaatkan datanya dan secara kreatif mendiseminasikan hasilnya ke pengguna. Jadi ekosistemnya jalan. Nah, ini yang apa disampaikan Pak Gus, saya teringat lagi. Iya. Bahwa sebenarnya kita lebih dulu. Kita tahun 90-an waktu MAPIN mau diresmikan, kita sudah punya list industri jasa penginderaan jauh di Indonesia. Betul. Itu dulu Pak Profesor Dr. Indro Yono Susilo ya. Iya. Waktu itu di BWT kami juga ikut sama-sama dengan tim. Itu sudah bikin itu list semua industri. Ratusan itu. Industri ini yang aplikasinya apa, PT-PT apa gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau jujur kita duluan. Betul. Jadi Italia kayaknya nyontek ya. Nyontek Italia itu. Karena memang Italia kita kerjasama juga dulu kan. Iya, Kalau iya, ada iya. satelit remote sensing itu kan kalau pelatihan-pelatihan. Iya. Tapi kenapa bisa Italia sekarang begini kita turun gitu loh. Itu kira-kira apa penyebabnya itu? Apa orang memang padahal kita sudah punya list ratusan itu industri itu. Saya masih punya datanya kok. Jadi industri jasa penginderaan jauh ya. Iya.
perusahaan-perusahaan itu apa gini, ini yang industri yang rancang bangunnya, ini aplikasinya, ada semua itu. Betul. Ada bukunya itu kok. Saya dulu pernah pegang bukunya itu. Bertepatan dengan lahirnya Mapin kan tahun 90-an itu. Iya. Tapi kenapa sekarang tidak di-maintain gitu loh? Betul. Kenapa ya? Hampir udah 34 tahun Kira-kira ya. Pak Gustan, kira-kira apa permasalahannya itu ya? Permasalahannya mungkin karena kita senang mengulang. Oh gitu. Senang mengulang. Jadi kalau umpama kita lihat kegiatan-kegiatan penginderaan jauh di Indonesia itu, judul yang dibuat tahun 90-an kayaknya sama aja sampai sekarang. Ya itu. Diulang terus. Jadi apa saya maksud pemanfaatan tadi ini. dengan Pak Gustan menjelaskan tadi, dan Pak Gustan kan sebagai ketua umum Mapin ya. Iya. Masyarakat ahli pengiraan Indonesia paling tidak itu jangan mengulangi lagi hal seperti itu kan. Kita ini bagaimana? Masa orang lain sekarang baru ini, kita sudah 30 tahun yang lalu sudah punya industri itu kan. Kita kadang-kala apa ya? Cepat lupa ya. Iya, betul. Mungkin cepat lupa juga itu. Jadi ikut-ikuti tren. Ikuti tren. Orang kemana gitu lagi. Padahal kita sudah punya dasar itu. Saya ingat kok itu ada industri ini. Artinya nanti kalau misalnya podcast ini didengar oleh perintisnya ya, Pak Profesor Dr. Indonyo Susilo ya. Kan beliau itu kan yang gencar sekali dulu tuh bikin tulisnya itu. Saya ingat persis kok itu dulu itu. Dan ini mudah-mudahan kita bisa ini mengejar lagi. Aduh, kita sudah duluan tapi Itali nyontek mungkin ya. Sekarang kita baru mau menyusul lagi gitu. Bagaimana caranya ya? Apakah ada waktu kira-kira, atau Pak Gustan punya cross cutting gitu ya? Gimana caranya supaya kita bisa tidak ketinggalan gitu loh? Iya, cross cut artinya kita harus market demand. Kan secara umum ada dua pendekatan, teknologi push sama market demand. Saat ini teknologi push di Indonesia mungkin ya kita sebagai pengguna saja ya, memanfaatkan data yang sudah matang, teknologi yang sudah ready di pasar dan segala macam. Sekarang sebenarnya kalau kita mau ingin menggerakkan itu ya kita harus yang market demand ini. Bukan teknologi pushnya, tapi market demand. Jadi kita yang harus sebenarnya meng-create pasar. Nah, untuk yang meng-create pasar ini dibutuhkan orang-orang yang kreatif. Jadi SDM-nya memang harus yang pandai melihat celah, apa sih kebutuhan kita. Kebutuhan kan sebenarnya banyak gitu ya, tapi bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu secara mandiri. Jangan cuma beli. Karena kan sekarang begitu ada ini, beli aja tuh ada Senangnya di beli pasar. itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau seumpama bisa dipenuhi, kan di dalam bisnis penginderaan jauh itu kan sebenarnya seperti yang diajarkan Pak Indro itu kan sebenarnya ada piramida pengetahuan ya. Ada 4 layer. Ada data, informasi, knowledge, sama wisdom, kebijakan. Iya. Nah, layer paling bawah itu data itu kan sebenarnya ya kita akuilah kita kan belum punya data satelitnya, artinya data akuisisi datanya kita belum mandiri di situ kan. Tapi untuk mengolah setelah ada data, untuk mengolahnya menjadi informasi kita udah bisa nih, udah mulai sebenarnya bisa. Sistem informasinya sudah jalan. Informasi sudah ada, kita Iya. sudah mampu di sana membuat segala macam aplikasi. Mau berbasis web, desktop dan segala macam itu bisa kita buat. Naik ke atas untuk mendapatkan knowledge, ya kita harus bisa mandiri juga, dan itu pasti bisa, dan di pengambilan kebijakannya juga sudah harus mandiri 100%. Nah, ini yang belum sebenarnya kita sadari. Kalau seumpama mau jalan, ya sebaiknya di market demand tadi, terus kita bisa kreatif melihat peluang, kemudian kita bisa menambahkan namanya value added business. Jadi dari data raw satelit itu kita harus secara kreatif bisa menambahkan nilai tambah. Ada nilai tambah dari situ. Dari situ. Misal kita beli, ya kita belum punya satelit sendiri ya. Jadi mau tidak mau kita harus beli datanya. Raw. Nah, dari raw data kita harus kreatif mampu mengolah. Oh, data ini bisa untuk A, B, C, D. Turunannya apa Turunannya gitu. apa saja. Itu sebenarnya harus kreatifnya di situ. Jadi lebih memperkuat di aplikasinya, Pak. Mungkin seperti itu. Ya, apa yang Pak Agus sampaikan saya sepakat ya. Cuma saya itu tadi berpikir itu bagaimana mengoptimalkan peran Mapin. Ya. Masyarakat ahli penginderaan Indonesia bisa nggak sebagai ujung tombak gitu ya. Iya. Mapin itu mengambil peran sehingga antara industri dengan perguruan tinggi ini bisa ada link misalnya atau apa bagaimana lah gitu ya. Iya. Dan bisa mensuplai expert gitu ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Agustan ya sebagai ketua umum Mapin ya, bisa nggak kira-kira Mapin diarahkan seperti itu? Bisa, Pak. Jadi memang strategi yang kami kepengurusan ke periode saat ini itu ada 3 strategi yang kita gunakan. Yang pertama itu dengan webinar, karena dengan secara teknologi gap antara Indonesia Barat, Tengah, Timur sebenarnya itu bisa diminimalisir dengan teknologi ICT ini. Iya. Jadi kami selalu mengundang para praktisi
atau para penyedia data remote sensing, apakah dari luar atau dari internal, untuk berbagi informasi ini ke teman-teman se-Indonesia gitu ya. Nggak ada yang ditutup-tutupi, pokoknya semua sama gitu ya. Kemudian yang kedua melalui kegiatan-kegiatan konferensi. Jadi dari konferensi ini sebenarnya kita bisa melihat state of the art teman-teman di kampus itu atau di periset lembaga pemerintah itu seperti apa sih riset-risetnya. Dari judulnya aja kan kita bisa paham, oh mereka trennya ke arah sini gitu ya. Kemudian kita melihat juga dari teman-teman industrinya seperti apa. Nah, diharapkan dari konferensi seperti ini kan terjalin komunikasi. Kemudian yang ketiga itu kita juga selalu senantiasa melakukan update dari emerging superpower dari satelit itu atau penginderaan jauh itu sendiri, misal China gitu ya. Karena ini kita harus antisipasi juga nih. Saat ini MAPIN sering menjalin komunikasi dengan para pemain remote sensing dari China, dan ternyata kalau umpama kita melihat ini menurut brosurnya mereka ya, itu sudah unggul tipis sedikit dari kemampuan remote sensingnya Amerika dan Eropa. Cina lebih unggul. Cina lebih unggul karena kita melihat jumlah satelitnya, datanya, formatnya dan segala macam. Itu resolusinya baik spasial dan temporal, kualitasnya, radar dan optik. Cuma sayangnya karena mereka belum buka aja. Iya. Karena kendala bahasa dan security, udah itu aja. Tapi dalam waktu singkat dengan adanya AI gitu kan, orang kemampuan bahasa itu udah bukan masalah lagi. Tinggal kita buat customize dari Cina ke bahasa Latin, udah selesai. Banjir produk dari Cina akan masuk juga. Iya, nah, ini jadi strateginya bagaimana? Apa yang Pak Agus sampaikan itu saya teringat waktu saya ke Cina dulu kan, saya ke Cina juga waktu itu. Saya sempat bertanya gitu, apakah Cina sudah punya satelit untuk mendeteksi memonitor gempa, kapan terjadinya gempa? Dia bilang kita punya pakai geomagnet segala macam gitu, tapi belum dikomersialkan. Terus saya tanya, yang bikin siapa? Dia bilang di Cina University hampir semua bisa bikin. Kalau satelit mikro itu kayak bikin kacang goreng istilahnya lah. Jadi di universitas itu rata-rata rupanya bisa bikin satelit, mikrosatelit apa gitu ya. Iya. Jadi bukan hal yang luar biasa gitu loh. Saking hebatnya itu Cina ya. Iya. Bukan hal luar biasa. Jadi teknik mesin kita di sini kan harusnya begitu juga ya. Bukan yang hal yang sangat luar biasa gitu loh, kalau bikin satelit itu harusnya bisa gitu ya. Iya. Kalau memang di-push gitu, dikasih tantangan gitu. Karena secara umum kan satelit kan secara logika sederhana kan, itu tergantung sensornya aja yang dipasangin ke dalam bodinya. Onboardnya itu Onboardnya apakah bawa sensor kamera kah, atau sensor transponder kah, atau thermal infrared. Nah itu kan dirakit, diassembly, dimasukin ke dalam wahananya. Kalau umpama wahananya kecil ya kayak kubus, kayak Rubik, itu kan istilahnya nanosatelit. Itu kan cuma ukuran segini. Bahkan waktu di Inggris universitasnya itu cuma handphone 9 biji ditumpukin, itu dianggap sudah jadi satelit. Tinggal diorbitkan ke atas dia udah bisa menjadi itu radio. Itu nano ya. Nano satelit itu udah menjadi radio okultasi untuk sebagai transponder apa segala macam. Iya. Jadi secara logika sederhana sebenarnya. Jadi saya percaya bahwa kita bisa, karena orang Indonesia itu kan menurut saya ya tidak kalah dengan orang bule. Iya. SDM kita tuh jago-jago. Betul. Saya lihat itu banyak kreativitas yang bisa dibuat, tapi tergantung pimpinannya ya. Ya kalau umpama dipercaya dan diberikan tantangan, dan dikasih target, fasilitasi segala macam gitu. Nah kembali ke sini Pak Agustan, tentu untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Pak Agustan ini kita harus punya kebijakan, strategi dan upaya. Ya kalau kebijakan ini kan dari pimpinan tertinggi negara kan, harusnya ada kebijakan, karena tidak ada kalau tidak ada kebijakan susah juga memang. Misalnya kebijakan bahwa kita Indonesia perlu memiliki satelit operasional Indraja sendiri gitu kan, untuk aplikasi SAR interferometer atau apa gitu kebijakannya. Kemudian strateginya mungkin tidak usah banyak-banyak, ada mungkin 3 lah ya. Pengembangan kompetensi SDM itu kan perlu itu memang. Kemudian ekosistem. Tadi kan inovasi, bikin inovasi untuk mendukung aplikasi-aplikasi kan. Kemudian yang lainnya itu adalah bagaimana caranya itu tadi koordinasi industri itu di push supaya tumbuh. Dan kemudian upaya-upayanya itu masing-masing kan, yang 3 tadi strategi ini kan ada sekolah lagi, kemudian bagaimana memberikan kepada industri gitu. Yang Pak Agustan untuk memperkuat ini bagaimana caranya nih? Jadi kebijakan, strategi, upaya. Iya. Jadi kalau dari segi kebijakan Indonesia itu sebenarnya tidak ketinggalan. Buktinya ada undang-undang keantariksaan.
Undang-Undang tahun 2013 itu tentang keantariksaan itu sudah diatur semua. Kemudian ada dokumen-dokumen rencana induk antariksa nasional, ada juga. Jadi secara konsep sebenarnya Indonesia itu udah top lah. Kita lumayan di implementasi. Jadi kadang-kadang apa yang kita buat begitu udah jadi dokumennya kita udah lupa aja. Jadi kayaknya udah kehabisan bensin, kehabisan energi untuk merealisasikan. Padahal tantangan utamanya adalah merealisasikan itu kan, membuat barangnya. Jadi dari segi konsep sudah ada, policy sudah ada, ya mungkin ada baiknya kita fokus untuk mengimplementasikan, membuat. Jadi kalau umpama disepakati ada BUMN yang ditugaskan, kemudian dipercaya harus 100% dalam negeri misalnya, kemudian harus bisa meluncur dalam waktu tertentu, itu sebenarnya sih bisa untuk dilaksanakan. Ya, betul. Saya percaya itu. Jadi kebijakannya dulu keluar dari pemerintah ya. Terus menunjuk salah satu BUMN sebagai industrinya gitu kan. Iya. Kemudian pakar-pakarnya siap semua kan untuk melakukan inovasi-inovasi seperti itu ya. Sehingga kalau tanpa kebijakan susah juga memang. Karena orang selalu bilang makan aja susah katanya. Padahal kan untuk mengurus negara seluas Indonesia ini kan kita perlu satelit kan yang operasional. Selalu disebutkan enggak prioritas utama. Ya. Prioritas utama itu yang terkait dengan kebutuhan primer misalnya. Padahal sebenarnya dari segi dana enggak besar-besar amat dibanding misalnya kalau umpama bikin pilkada gitu kan. Itu ya? jauh lebih murah dan manfaatnya juga sifatnya itu nasional sebenarnya. Jadi sebelum kita lanjut lagi Pak Agustan, saya mau mengkonfirmasi lagi nih. Kira-kira seberapa besar sih keyakinan Pak Dr. Agustan ini bahwa kita bisa mampu mengimplementasikan teknologi SAR interferometri di Indonesia ini? Seperti yang kita diskusikan tadi ya, dari kondisi awal yang diharapkan apa, kemudian ada polisinya gitu ya. Kalau menerapkan SAR interferometri udah 100%, bahkan 1000% udah bisa. Bisa kita. Tapi secara nasionalnya maksudnya? Secara nasional Pak, udah ini ya? Udah jalan, udah siap. Bukan udah siap, buktinya sudah ada, pernah dipakai di mana-mana gitu ya. Tinggal yang operasional yang belum. Jadi misal yang paling sederhana gunung api misalnya. Gunung api saat ini sedang aktif tuh di gunung api di bagian timur ya. Lewotobi, Gunung Ibu, Gunung Ruang dan segala macam. Dengan sistem satelit SAR interferometri, proses deflasi inflasi itu bisa dipantau sebenarnya. Cuma yaitu butuh kekonsistenan atau lembaga atau teman-teman yang kreatif untuk memanfaatkan informasi yang ada gitu ya. Karena saat ini data-datanya itu ada di cloud. Misal dari NASA itu nyimpan semua datanya di cloud. Jadi kita harus mengolah data itu secara sendiri dan bisa membuat operasionalnya untuk memantau itu. Nah, yang kendala utamanya itu karena kita belum punya datanya satelitnya sendiri, itu yang belum. Tapi untuk pemanfaatannya sudah bisa. Kembali ke ini kan yang untuk pemantauan gunung api itu kan tugasnya kan Kementerian ESDM. Iya. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana kan? Iya, PVMBG. Apakah di sana sudah ada juga teknologi ini? Mereka sudah terapkan? Sudah. Sampai seberapa? Waktu itu karena ada reorganisasi ya. Jadi para periset atau para peneliti di PVMBG itu kan pindah ke BRIN ya, harus pindah ke BRIN. Jadi mungkin sekarang koordinasi antara periset ke yang operasional ini yang butuh ya semacam resetting ulang lah ya, seperti apa sih alurnya. Karena Pak Agustan perlu ketahui bahwa BMKG sangat perlu juga data gunung api itu. Kalau ada gempa-gempa diakibatkan oleh itu kan ada tsunami. Dan itu datanya sampai sekarang itu belum operasional. Masuk ke Inatius, data gunung api itu. Nah ini problem juga ini gitu loh. Meskipun Kementerian SDM itu masuk di komponen struktur. Di Perpres 93 tahun 2019 tentang penguatan pengembangan Inatius. Sama-sama BMKG, sama-sama BPT di situ kan, ex-BPT. Tapi itu data gunung api, kemudian datanya BIG, data-data GNSS belum masuk ke Inatius. Nah itu sampai sekarang itu lagi di-push terus, tapi sepertinya lambat gitu kalau menurut saya gitu. Apakah harus masuk ke BMKG semua itu? Kayak di Jepang kan JMA misalnya, gunung api itu masuk di JMA kan, bukan terpisah gitu. Ini karena mungkin ada kaitannya dengan infrastruktur jalur komunikasi kita juga kali ya Pak ya, antara server dari para wali data ini yang mungkin belum mulus
komunikasinya. Pokoknya komunikasi kita sudah selalu lakukan. Enggak secara fisik infrastruktur Sudah komunikasi. sudah komunikasi begitu. VPN Iya, atau sudah. bandwidth dengan jalur berapa segala Nah macam. itu mungkin perlu dikembangkan lagi ya, ditingkatkan ya mungkin kalau karena itu belum masuk ke Ignatius yang ada di BMKG itu. Padahal kalau masuk itu ada gunung api akibat itu bisa terjadi tsunami, kan itu sudah bisa. Ya sekarang pun memang kita pasang alat-alat pemantau di laut. Kalau ada ini anomali masuk ke Ignatius ya. Ya artinya ada permasalahan di komunikasi data server to server yang belum Nah itu diselesaikan kayaknya. maksud saya seperti itu ya, yang Iya. perlu kita push gitu ya. Iya, karena kalau dari secara informasi, jadi data dari sensor masing-masing wali data ini, informasi itu kan harusnya yang dikirimkan kan. Informasi tinggi muka laut atau informasi deflasi gunung api, harusnya itu kan yang disampaikan ke sistemnya Ignatius. Ignatius Nah ya. ini yang mungkin fasilitas komunikasinya itu yang belum ini secara Iya, fisik. makanya perlu koordinasi yang kuat ya. Iya. Antar institusi segala macam gitu, karena bencana itu kan bukan miliknya satu lembaga kan. Iya. Tapi harus koordinasi gitu kan, bersinergi. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi lah seperti itu kan. Karena sering dengar keluhan juga dari teman-teman teknis, secara konsep VPN terpasang, jalur kabel optik, FO dan segala macam ada, tapi begitu data diminta nggak lewat internet, tapi lewat antarnet, pakai disket. Ya itu masalahnya di situ. Nah, itulah, makanya- pakai disk, pakai USB apa segala macam. Jadi rancangan itu kayaknya belum jalan sebenarnya, Pak. Jadi kendalanya memang secara teknis harus bisa dicari solusinya. Nah kembali ke semua itu, kita ini kan belum jelas ini institusi mana yang sebagai imam. Kira-kira menurut Pak Agustan kan di BRIN ya, bisa nggak BRIN Tech Lead gitu? Badan Riset dan Inovasi Nasional kan, Iya, take a risk terkait dengan riset dan inovasi ini gitu loh. iya. Sehingga yang ini sebagai walinya, sebagai imamnya lah, makmumnya kan ikut BMKG makmum, ini makmum, ini. Jadi harus ada take a lead gitu. Kalau tidak ada itu susah sekali gitu. Gimana caranya? Bukannya kita menganut prinsip riset dan operasional Pak sistemnya. Jadi semua yang berbau riset, prototype dan segala macam itu adanya di BRIN. Ya Jadi betul. kalau Pak sudah matang teknologinya Dioperasionalkan. dioperasionalkan harusnya dipakai. Iya. Nah kadang hasil riset dari teman-teman kami di lembaga riset pemerintah ini kadang juga masih nggak begitu dipercaya sehingga susah untuk diterima di operasional. Kadang-kadang sih masalahnya di situ. Jadi Kalau menurut saya ya, kita kan ada tahapannya memang ya, yang Pak Iya. Agustan sampaikan tadi, RDEO, iya, Research Development Engineering Operasional. iya, Sebelum operasional ada juga pra-operasional. iya. Saya pikir kalau dari awal melakukan suatu riset dan pengembangan harus mengikut sertakan ini yang di ujung ini, di hilir. Sudah harus diikutkan di situ. Jadi dia tahu Ya tadi market demand itu harus ada marketnya ujungnya dulu, kan? mana. Betul. Seperti dulu beberapa waktu lalu kan ada pakar dari Pertamina kan bilang, Pertamina melakukan riset juga karena yang di luar Pertamina itu tidak tahu ujungnya kemana. Nah, Iya. makanya harus dijelaskan kita kerjasama ini ujungnya apa. Iya. Yang mau dicapai kan seperti itu kan. Iya. Nah itu mungkin yang perlu diperkuat kali ya. Diperkuat dan itu kita ada pengalaman di dalam yang namanya sistem kolaborasi kerjasama gitu ya dengan mengidentifikasi tujuannya apa, kemudian itu kita bagi-bagi dalam bagian pekerjaan yang lebih kecil gitu misalnya. Jadi ya itu memang harus banyak komunikasi ya dan kolaborasi. Iya, jadi Bisa dari saling awal paham. kerjasama itu semua harus sudah terlibat. Iya, Dan yakinlah menurut saya ya, saya juga dulu pernah di BMKG bahwa semua hasil karya anak bangsa itu BMKG terbuka untuk pakai. Tetapi harus sudah operasional. Kalau masih dalam tahap riset kita tidak berani. Karena BMKG adalah badan yang operasional. iya. Nggak bisa main-main gitu. Dan ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang 31 Harus. tahun 2009. Jadi maksudnya itu kalau masih R&D itu belum bisa operasional. Makanya kalau misalnya research and development itu sudah proven atau sudah diuji coba, sebaiknya koordinasi dengan BMKG kalau terkait dengan gempa, cuaca misalnya ya. Kan banyak jago-jago itu peneliti-peneliti ya. Datanglah ke BMKG mempresentasikan karyanya itu. Kalau memang oke, karya anak bangsa kita pakai. Sampai kapan Pak istilah yang dimaksud ready to operate itu Jadi siapa yang buktikan itu Jadi Pak, begini supaya misalnya bisa ya. diterima? Jadi misalnya begini, sesuai undang-undang juga ya, bahwa teman-teman di UGM ini Dr. Wawan siapa ya di MIPA itu, dia merancang bangun seismometer, Iya. seismograf, Iya. karya anak bangsa. Ini sudah menjadi prototipe
Nah sekarang pre-operasional dia dioperasikan masuk dalam jejaringnya BMKG. Jejaring seismik yang kita punya ini kan jejaring. Diikutkan di situ, dites, diuji cobakan gitu beberapa tahap gitu ya. Sehingga kalau sudah oke, bagaimana ini dimasuk dalam jejaring itu, baru bisa dikatakan dia bisa operasional. Jadi sebenarnya teman-teman di BMKG berkoordinasi sama-sama periset itu, sama yang di teman-teman di UGM ini. ITB juga sama, jadi bikin seismograf, tapi kalau bikin seismograf langsung dia uji coba sendiri itu bahaya. Lebih baik dengan BMKG masuk dalam jejaring seismografnya BMKG. Kita kan ada jejaringan itu, jejaring. Di situ diuji cobakan di situ, itu lebih bagus sekali. Ya itu artinya kan ya itu contoh Salah satu contoh aja untuk contoh yang ada benchmarknya, ada acuannya, ada referensinya karena ada referensi seismometer yang dianggap valid. Ya, Kemudian betul. ada hasil riset. Jadi kan tinggal membandingkan hasilnya selama berapa rentang waktu. Nah, misal kalau umpama ada inovasi-inovasi baru, misal untuk aplikasi cuaca misalnya. Sampai kapan hasil riset dari teman-teman dari BRIN ini itu dianggap bisa operasional? Karena saya punya pengalaman Pak membangun yang namanya Indonesian Fire Danger Rating System. FDRS ya. FDRS. Ya. Kita kerjasama dengan BMKG. BMKG malah menyediakan server sendiri gitu ya di BMKG karena takut mengganggu yang operasional tadi. Dites di sini. Tapi ini kendalanya adalah kita nggak punya referensi, nggak punya acuan mana informasi itu dianggap benar. Nah itu kira-kira solusinya seperti apa tuh Pak? Karena di dalam metode yang testing ini kan kita ada inovasi baru, misal menambahkan komponen apa, komponen apa. Sedangkan kan nggak ada acuannya, referensinya. Karena ini betul-betul baru. Sehingga untuk BMKG menerima ini sebagai operasional masih. Jadi terkait dengan ini cuaca, juga. sebenarnya kita punya acuan WMO, Ya. World Meteorological Agency. Dari sana semua terkait dengan prediksi cuaca itu tuh di KPI-nya di sana, di provennya gitu ya. Jadi kita sudah anggota WMO segala macam. Jadi setiap model prediksi itu yang dikembangkan teman-teman di BMKG itu pasti mengacu kepada standar WMO. Nah sama aja di situ ada standarnya nanti. Jadi kalau kita kan lebih senang kan kalau produk anak bangsa misalnya ya. Nanti kalau mau dilihat di referensinya itu misalnya dari standar WMO bagaimana kalau sudah memenuhi semua itu ya go gitu. Enggak, artinya kan kalau standar WMO itu secara resolusi kan regional. Iya regional ya. Apa namanya, lebih kasar lah, lebih Global, rendah, global. Ya. Nah, kita maunya kan yang lebih detail, lokal, khas iya. Indonesia gitu. Ada aspek-aspek lokalnya. Nah, ini kan belum punya acuan sebenarnya di Saya Indonesia. pikir kalau jadi mau tidak mau itu BMK harus berani gitu. Kalau menerima. global seperti itu dan saya pikir kalau untuk masuk ke arah yang detail itu memang pakar-pakar kita yang lebih tahu harusnya kan. Iya. Jadi BMKG juga ada beberapa ahli di situ ya. Kemudian dari luar juga misalnya dari BRIN kan juga banyak itu pakar-pakar. Duduklah berembuk sama-sama. Bagaimana? Karena model-model prediksi itu kan berkembang terus ya. Iya. Tidak bisa stagnan begitu kan. Dia berkembang terus tergantung bagaimana berapa persen akurasinya segala macam gitu kan. Sehingga referensinya itu adalah pakar sendiri itu sebenarnya kan seperti itu. Tapi kalau yang global itu sudah ada acuannya WMO. Kalau seperti itu. Kalau yang lebih detail benar tadi kata Pak Agustan itu memang pakar ini yang mumpuni itu kan, yang punya kemampuan untuk menilai seperti itu. Makanya ada ini kan kayak Dewan Suro gitu ya. Iya. Dewan pakar gitu ya seperti itu. Dan kita percayakan pada mereka gitu. Tapi kalau yang lain saya pikir sudah ini ya. Kalau kita misalnya di gempa itu memang sudah standar internasional ya. Kita selalu dimonitor, dilihat setiap tahun gitu kan. Dipantau dan diberi nilai gitu seperti itu. Jadi memang harus inilah pakar-pakar itu ya, konsorsium yang sudah dibangun itu. Iya, misal kayak yang gempa, kalau umpama kita kan juga terlibat di Pusgen ya, Pusat Gempa Nasional. Di situ sering kita berkembang diskusi. Ya. Kenapa kita menggunakan parameter-parameter hasil dari Jerman misalnya. Gempanya dari Jerman, padahal di sana kan gempa nggak ada. Iya, Justru betul. gempa itu kan ada di Indonesia, kenapa bukan pakai model Indonesia gitu? Kenapa harus menganggap punyanya model Jerman yang benar gitu istilahnya. Nah ini yang. Nah itulah sekarang direformasi kita ya. Karena kita sudah 10 tahun lebih ini di Inatius itu. Maka kita bikin sendiri namanya sistem prosesi merah putih. Sistem seismiknya itu Indonesia, buatan Indonesia gitu ya. Memang dulu memang dari awal memang kan Jerman itu. Tapi itu juga banyak kendala ya. Tapi orang-orang kita kan sudah banyak pakar juga yang sudah sekolah ya. Jadi sehingga kita bikin sistem prosesi merah putih itu dilakukan oleh konsorsium juga gitu. Jadi pakar-pakarnya itu orang Indonesia dan itu kita kembangkan sendiri gitu. Jadi saya pikir memang kita mesti berubah juga gitu loh. Jadi
Jangan kita terus-terus Jangan minder istilahnya. minder terus begitu kan. Inlander, Jadi mental inlander. Jadi kemandirian bangsa kita utamakan seperti itu. Jadi ini juga tantangan buat para periset ya. Jangan khawatir kalau Anda punya riset yang bagus pasti akan diimplementasikan gitu. Karena memang kita ingin kemandirian bangsa kan dan Iya. TKDN. Iya. Tingkat kandungan dalam negeri. Iya. Jangan-jangan sedikit impor kan. Padahal kita kan harus kalau perlu mengekspor kan teknologi. Itu Pak Gustan ya. Jadi mungkin sebelum kita tutup ini kalau mau dibicarakan ini sampai 1 semester nggak kelar. Kira-kira apa yang sebelum kita tutup ada nggak yang untuk anak-anak para periset-periset muda gitu? Apa kira-kira untuk buat dorongan terkait dengan pengembangan SAR interferometri ini? Karena ini luas sekali aplikasinya kan? Iya. Kalau saya sih yang pertama saya harus menyampaikan bahwa tantangan ke depan itu adalah kreativitas saja. Karena dari segi pengetahuan, coding, programming itu udah diambil sama ChatGPT. Udah dikerjain sama robot. Jadi teman-teman kalau masih sekarang berkutat harus latihan itu Kita tinggal pakai saja. udah akan obsolete, akan gak laku nanti. Tinggal kreativitas bagaimana kita mencari celah pemanfaatan dan mengerti bagaimana membuat aplikasinya. Kalau kita sudah mengerti kita mau buat apa, kita tinggal merintah aja ChatGPT, buatin coding ini secara interferometri tapi untuk ini. Langkahnya ini. Jadi bagaimana kita menjadi prompt engineer, mengetahui tujuan kita seperti apa. Karena data semua ada di cloud. Data radar ada di cloud. Metodenya baca konsep dan segala macam. Jadi konsep itu memang nggak berubah sih. Nah ini yang harus teman-teman harus kuasai. Konsep dasarnya ya. Konsep dasar itu yang harus dipahami gitu ya. Karena itu nggak berubah. Konsep dasar fisika, matematika, kimia itu nggak berubah gitu. Memang teori gelombang, teori spektrum, teori pemanfaatan energi dan segala macam itu nggak berubah. Tinggal pemanfaatannya aja dengan bagaimana metode-metodenya. Metode-metodenya kan AI masuk, machine learning berkembang terus. Tapi semuanya udah bisa dibantu dengan knowledge management yang sangat basis datanya itu luar biasa sekarang. Big datanya itu gila. Jadi terus terang teman-teman persaingan ke depan itu di kreativitas. Bukan dari kemampuan knowledge, skill dan segala macam itu lagi, tapi bagaimana kita kreatif, melihat celah, melihat peluang, memanfaatkan data yang ada, kita bisa identifikasi. Kalau masalah SAR interferometri, ya itu tinggal bagaimana kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada ini yang secara gratis itu untuk aplikasi ini. Jadi saya nggak khawatir, biarpun teman-teman di luar Jawa misalnya tidak pernah dapat kuliah itu, tapi itu ada di YouTube, ada di GitHub, ada di webinar dan segala macam. Kalau umpama butuh pengetahuan ada yang nunjukin, mungkin ikut kuliah 45 menit secara online itu sudah bisa. Kalau ke depannya udah bisa ini. Ibarat orang naik sepeda lah. Belajar naik sepeda selama ini, setelah itu terserah mau ngebut, mau lewat mana itu di tangan Anda semua. Mantap sekali ya Pak Iya. Bustana, itu spirit buat anak-anak muda ya. Iya. Yang sekarang sudah tersedia semua, bagaimana kita berkreasi ya. Iya. Kreativitas kita sehingga memanfaatkan apa-apa yang sudah ada itu. Kita nggak usah buat dari nol. Iya. AI apapun juga itu ada semua gitu. Ada Tinggal semua, kita yang penting pakai ngerti aja. konsepnya. Tinggal konsepnya kita mau bikin apa seperti itu kan. Saya pikir itu saja. Terima kasih Pak Dr. Agustan atas waktunya dan pencerahannya ya. Ini luar biasa sekali dan bisa memberi semangat kepada anak-anak muda ya. Yang di luar sana yang bisa mengembangkan teknologi SAR interferometri khususnya ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan ini bisa bermanfaat buat semua pemirsa ya. Dan juga untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Pak Gustan tadi bisa terwujud gitu ya. Mungkin itu saja, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Salam Iptek. Terima kasih Pak Saldi. Thank you.